pendiri Jemaat Ahmadiyah, dengan menyajikan kepada dunia aspek ajaib dari Al-Quran ini, telah membukakan pintu kepada bidang penemuan dan penelitian yang jauh lebih luas dalam masalah rohani, daripada pernah dilakukan segala penemuan ilmiah dalam ranah ilmu fisik. Beliau tidak hanya memurnikan Islam dari semua kesalahan dari luar dan menyajikannya kepada dunia dalam kemurnian dan kesederhanaannya, tetapi juga menyajikan Al-Quran kepada dunia dari sudut yang berguna sekaligus untuk memenuhi semua kebutuhan intelektual manusia yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi dunia yang berubah dengan pesat, dan untuk memberikan kunci untuk solusi dari semua kesulitan masa mendatang. Manusia tentu terganggu oleh permasalahan sosial dan politik yang rumit dan haus akan pengetahuan rohani. Tidak menemukan solusi apapun atas kesulitan-kesulitan ini dalam literatur keagamaan saat ini. Sebagian orang telah menjadi muak dengan agama sendiri, dan yang lain menambahkan kesulitan-kesulitan ini dengan berusaha membentuk perangkat hukum baru. Tapi seperti Anda akan temukan saat ini, solusi semua kesulitan ini telah disediakan dalam ajaran-ajaran Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam. Ia tentu terkandung dalam Al-Quran, tetapi sebagiannya seperti air yang telah jadi kotor oleh masuknya zat berbahaya, yaitu tafsir-tafsir yang keliru dan bengkok, dan sebagiannya seperti mata air yang mengalir jauh di bawah tanah, tersembunyi dari mata manusia. Beliau menyuling air keruh itu dan menemukan saluran bawah tanah itu, dan menyingkirkan tabir dari mata kita, serta membuka lebar-lebar pintu kepada bidang penelitian dan penemuan yang luas, sehingga mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia yang senantiasa meningkat, tanpa sedikit pun keluar dari lingkup ajaran-ajaran Al-Quran suci, dan mengganggu bangun Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang merupakan kehendak Allah untuk lestarikan sampai akhir zaman. Setelah ini disadari, akan mudah untuk memahami bahwa meskipun Jemaat Ahmadiyah teguh mempercayai Al-Quran dan merupakan sebuah jemaat muslim, ia tidak dapat dijajarkan hanya sebagai salah satu firqah atau sekte Islam. Sebaliknya, ia mendakwa bahwa ia saja yang menyajikan kepada dunia Islam sesungguhnya yang diwahyukan lebih dari 13 abad yang lalu, dan bahwa misi khususnya adalah untuk memperkaya manusia dengan khazanah rohani tidak terhingga yang terkandung dalam Al-Quran suci. Keberadaan jemaat ini bukanlah hasil dari puncak suatu gagasan tertentu, bukan juga gelombang terakhir dari suatu arus alam yang digerakkan oleh suatu sekte atau paham tertentu. Ia suatu arus yang sama sekali baru, yang di satu sisi telah bergerak cepat mundur sampai 13 abad, dan di sisi lainnya sedang merangsek maju sampai ke masa ini, memasuki masa depan, memasok dari khazanah Al-Quran yang tak habis-habisnya semua kebutuhan baru dan beragam umat manusia. Ia suatu arus yang telah menyatukan bukan hanya timur dan barat, tapi juga telah mempertemukan masa lalu dan masa depan. Kita sekarang dapat dengan yakin menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang kepadanya diwahyukan kitab syariat yang terakhir dan paripurna adalah seorang Adam untuk penyempurnaan syariat, dan bahwa Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam yang telah diutus oleh Allah untuk menunjukkan kepada dunia luasnya ilmu-ilmu dan filsafat kerohanian dari Al-Quran yang memenuhi kebutuhan setiap zaman, adalah seorang Adam untuk penyempurnaan tafsir dan penyebaran syariat, sebagaimana Adam pertama adalah Adam dari penyempurnaan fisik manusia.
saya perlu menjabarkan aspek Jemaat Ahmadiyah ini, karena seperti saya telah sebutkan, Jemaat Ahmadiyah bukanlah nama dari suatu agama baru. Seandainya saya berlanjut membahas ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip jemaat yang sepenuhnya didasarkan pada Al-Quran, tanpa penjelasan awal ini, sejumlah kebingungan mungkin telah muncul dan mungkin telah sulit dipahami apakah saya sedang berbicara tentang Jemaat Ahmadiyah atau tentang Islam. Sekarang haruslah sangat jelas bahwa Ahmadiyah dan Islam itu satu dan hal yang sama. Dan Ahmadiyah adalah Islam sejati yang Allah telah tampakkan kepada dunia melalui utusan yang dijanjikan di zaman ini. Ia berdasarkan sepenuhnya pada Al-Quran dan hukum Islam. Namun ia sama sekali berbeda dari sekte-sekte Islam lain yang ada dalam ajaran-ajarannya dan doktrin-doktrinnya. Ia telah pertama menemukan kembali banyak kebenaran yang telah lama sekali hilang dari pandangan. Dan kedua, untuk kali pertama telah mengungkapkan kepada dunia banyak kebenaran baru berkaitan dengan kondisi-kondisi dan kebutuhan-kebutuhan khusus zaman ini. Kebenaran-kebenaran ini disampaikan oleh Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam, yang telah memperkaya dunia intelektual dan rohani dengan menemukan banyak ilmu rohani yang terkubur di bawah ayat-ayat Al-Quran suci. Oleh karena itu, bila sepanjang tulisan ini saya merujuk pada ajaran-ajaran Islam, saya akan mengacu pada ajaran-ajaran yang selaras dengan sudut pandang Jemaat Ahmadiyah, terlepas dari apakah itu diterima oleh kaum muslim lain atau tidak. Dan ketika saya merujuk pada ajaran-ajaran Jemaat Ahmadiyah, acuannya akan kepada ajaran-ajaran Islam dan bukan kepada doktrin atau ajaran baru apapun.